bertemu dan mungkin di kelas lain berbeda, tapi mudah-mudahan artikelnya atau konten ya, maksud saya konten daripada RPS-nya sama atau mirip, hampir sama, cuma beberapa saya rubah begitu aja. Akan saya sharekan Bapak dan Ibu sekalian untuk RPS-nya dan juga sedikit tentang apa dan bagaimana yang akan Bapak dan Ibu sekalian lakukan. Bentar. Masih proses. Sudah kelihatan ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bentar saya besarkan, agak besarkan sedikit. Nah ini terlalu besar ya. Perkuliahan ini sebagaimana jumlah SKS-nya, kita akan bertemu dalam 2 jam, mulai dari jam 9.35, kalau tidak salah jam 45 ya, kajian hasil penelitian UMKM ini, jam 45 harinya hari ini, hari Rabu, dan akan kita mulai secara terus-menerus selama 1 semester dengan 16 kali pertemuan. Mudah-mudahan tidak ada liburan. Kalau tak ada liburan, kita masih memiliki alternatif lain untuk merubah jam kita ketemu tanpa mengabaikan konten atau mereka yang kemudian presentasi ya. Jadi standar SCPR-nya tentunya adalah menganalisis permasalahan bisnis di dunia usaha, terutama terkait dengan UMKM, fokusnya kita UMKM. Faktanya ya, fakta itu bisa 2, fakta empiris maupun fakta yang teoritis. Nah, sebagai landasan untuk fakta teoritis itu biasanya adalah dihasilkan dari temuan-temuan ilmiah sebagaimana kita ketahui. Intinya adalah sebenarnya hasil penelitian UMKM itu kalau kita bicara hasil penelitian maka tertulis di dalam jurnal ya. Nah, sehingga yang kita kaji adalah sebenarnya jurnal hakikatnya seperti itu ya. Meskipun dengan kata-kata yang di sini masih tematikanya kajiannya berfokus pada jurnal yang telah dipublikasikan, yang tertulis, dan itu yang Bapak dan Ibu sekalian nanti presentasikan. Relevansinya dengan S3 tentunya adalah dengan mempelajari jurnal, kelemahannya, kelebihannya, potret profil jurnal yang ada, kemudian kontribusi ilmiahnya apa dan sebagainya. Saya sudah membuat buku panduannya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana sih sebenarnya mengkaji atau menganalisis artikel-artikel di dalam jurnal yang terkait dengan UMKM. UMKM ini adalah subjeknya tentunya adalah UMKM, kontennya harus UMKM, tentunya mengandung 2 unsur ya. 2 hal yang utama itu adalah apakah kajian itu berdasarkan hasil penelitian yang murni, yang merupakan kuantitatif atau kualitatif, ataukah kajian
yang dilaporkan di dalam studi jurnal itu sebagaimana kita ketika belajar transformasi digital adalah berupa studi kasus ya, di kasus. Jadi itu terserah Bapak dan Ibu sekalian apakah nanti mengambil studi kasus atau mengambil memang hasil penelitian kuantitatif atau kualitatif sebagai dasar untuk kita diskusikan bersama selama kira-kira 16 kali kajian artikel karena jumlah mahasiswanya saya lihat adalah 16 artikel, 16 orang ya. Kemudian deskripsinya adalah intinya deskripsi ini adalah artikel itu bisa ambil Bapak dan Ibu ambil dari Sinta dan 1 atau Sinta 2 ya. Sinta 1 dan Sinta 2 itu ya. Kemudian kalau Sinta 1 ini sama dengan Scopusnya itu Scopus 4 ya. Scopus 4 disetarakan. Kalau Sinta 2 mungkin lebih rendah dari itu. Tapi sudah lumayan lah ya. Katakanlah seperti itu. Kemudian kalau Bapak dan Ibu sekalian mengambil dari Scopus, itu adalah Scopus 3 dan Scopus 4. Mungkin bertanya-tanya, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Agus kok enggak ngambil Scopus 1 atau Scopus dengan indeksnya 2. Nah, itu memang sengaja saya 3 dan 4, karena kita tahu bahwa kalau Scopus 1 ya, indeksnya 1 gitu ya, itu bukan indeksnya ya, Scopus kuartil 1, Q1, Q2, itu saya kira sudah, saya khawatir tidak banyak yang bisa kita kritisi ya, seperti itu intinya seperti itu. Sehingga saya mengambil yang Bapak dan Ibu sekalian kalau nanti menyajikan artikel berdasar artikel Scopus, itu adalah Scopus 3 dan Scopus 4. Artinya di sini saya harapkan nanti tentunya bisa menemukan semacam gap-nya atau semacam kelemahannya. Ya meskipun Scopus Q1 dan Q2 juga ada lemahnya, mungkin ada kekuatannya, tapi saya khawatir itu terlalu sempurna sehingga tidak banyak yang kita bisa pelajari. Toh nanti Bapak dan Ibu sekalian artikelnya kan standarnya adalah Q3 atau Q1, sehingga tidak menjadi masalah. Jadi silakan, apakah nanti juga berbahasa Indonesia ya, ataukah berbahasa Inggris, selama yang berbahasa Indonesia itu ya cukup baik gitu, tapi banyak kelemahannya, ya apa-apa, itu Bapak dan Ibu sekalian kaji selama terkait dengan penelitian UMKM atau studi kasus tentang UMKM yang dipublikasikan. Jadi publikasi ini bukan publikasi kemudian publikasi yang pengabdian masyarakat ya, pengabdian masyarakat. Masyarakat pun ada yang dipublikasikan, tapi tidak itu. Tapi adalah betul-betul studi kasus atau berdasarkan studi kasus yang berdasarkan riset. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Rujukan utamanya ada di sini, saya tidak perlu mengemukakan. Silakan dibaca sendiri. Kalau mencari jurnal ini ada juga melalui Sipadu, data World Bank kalau ada memang menginginkan. Kemudian ada kementerian yang juga untuk mahasiswa penulisan kaidah integritas akademiknya bisa melalui Anjani ya, Anjani yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, itu juga bisa. Simagun mengecek tentang kualitas Q berapanya jurnal. Nah, itu silakan ya. Jadi problematikanya adalah problematika tentang UMKM, artikelnya ditelusuri, teknik mereviewnya nanti akan saya sampaikan, mungkin tidak detail karena keterbatasan waktu, tetapi dari ketidakdetailan itu detailnya lagi Bapak dan Ibu sekalian membacanya. Dan kajian itu tentunya harus direview, dipresentasikan. Nah ini materinya. Saya kira sudah punya bayangan. Kemudian SPCR evaluasi pendekatannya inquiry, Bapak dan Ibu expository, mencari ya, berusaha mengeksplor, ceramah, tanya jawab, biasa ini ya, saya kira ya. Kemudian diskusi tentunya ya, ada penyajian, ada presentasi. Nah ini nilainya 10, 15, 10, 65. Ya, yang 65 ini cukup tinggi, yaitu
pelaksanaan tugas dengan presentasi yang diskusi dan sebagainya, kualitas naskah yang Bapak kaji, kualitas naskah ini adalah relevansi, tentunya relevansi naskahnya dengan kajian ya, jangan terlalu sangat menyimpang, karena tema utamanya adalah tetap sekali lagi adalah UMKM. Dilihat dari faktor ya, MSDM-nya silakan ya, finance-nya silakan, marketingnya juga silakan sesuai dengan minat Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, ini menyangkut kualitas naskah saya kira ya. Jangan sampai kemudian kita bicara strategic management misalnya, tapi tidak ada hubungannya dengan dengan UMKM. Jadi kesimpulannya adalah kaitkan segala sesuatu tentang SMEs ya, yang terkait dengan SMEs ya. Ini nilainya saya kira sudah tahu, standar nilai kita ada di buku pedoman akademik ya. Nah, ini reviewnya oleh dosen nanti. Dan ini pertemuannya Bapak dan Ibu sekalian. Rincian pertemuannya saya buat agak supaya lihat enak. Hari ini adalah perkuliahannya, metode, tugas, dan bagaimana kita melakukan review. Ini saya. Kemudian minggu depan saya coba untuk memberikan overview yang mungkin Bu Nurika juga akan menambahkan problematika UMKM masa kini itu apa sih sebenarnya ya, sehingga bisa jadi itu adalah topik-topik, menjadi topik-topik kajian yang menarik untuk diangkat sebagai tema ya. Nah, tentunya kita tidak dalam rangka menulis penelitian ini, tapi bukan seminar penelitian, tapi seminar tentang analisis kontennya ya, konten UMKM-nya, artikel. Ini tadi sudah mungkin tercopy di atas tadi. Saya kira itu mungkin dari sini Bapak dan Ibu sekalian, dari sajian itu ada yang bertanya? Monggo, sebelum saya uraikan tentang bagaimana mereview jurnalnya. Ada yang bertanya tentang pertemuan kita? Jadi 16 kali pertemuan itu tadi saya belum menyampaikan ya, sebentar. 16 orang kan? Bisa dilanjut dulu, Pak. Ya, 16 orang. Nah, ini yang penting ya. Ini dengan terpaksa. Dengan terpaksa satu presentasi nanti satu orang, tugasnya adalah tugas individual, tadi sudah belum saya kemukakan. Tugasnya adalah individual, bukan kelompok. Bapak dan Ibu sekalian, ada kemungkinan juga saya berikan alternatif mengkaji artikelnya itu mengkaji satu artikel saja, atau juga berupaya untuk membandingkan. Oh, artikel ini kok sama ya temanya ya. Saya bandingkan ya, artikelnya. Itu boleh ya, silakan kalau itu dilakukan. Tapi satu artikel pun sudah juga boleh saya persilakan. Jadi satu atau dua ya artikel. Jangan sampai 3, terlalu banyak ya. Terlalu banyak ya. Jadi seperti itu. Dan ini ada pertemuan ke-7 itu ada 5 dan 6, berarti dengan terpaksa karena 16 orang, sementara pertemuan kita 16 kali. Setelah saya lihat jadwalnya, mereka yang pertemuan ke-5 ini saya gabungkan gitu aja dengan yang ke-6. Artinya adalah orang ke-6 dan orang ke-5 ini akan gabung. Mungkin nanti pertemuannya yang 2 jam itu agak molor sedikit gitu ya. Seperti itu. Yang ke-13 juga gitu, yang 12-13. Saya belum melihat apakah ada libur di hari ini, hari seperti ini ya. Sehingga hari Rebu ini apakah ada libur atau enggak. Kalau ada libur nanti tanggal merah ya berarti kita ada kemungkinan menambah lagi adanya 2 artikel yang tampil secara bersamaan. Itu ya. Jadi sekali lagi tugasnya individual, sangat individual, dan penilaiannya saya menghapus dari apa yang tradisinya ada UTS dan UAS atau tugas-tugas yang kira-kira membuat book chapter tidak saya lakukan. Jadi sepenuhnya memang kita belajar dari kajian artikel
kita lakukan secara bersama itu. Oke, ada yang bertanya? Sebelum saya sampaikan berikutnya. Pak Agus, mohon maaf izin bertanya. Okay. Khawatir saya terlewatkan. Apakah tadi sudah disampaikan mengenai UAS proyeknya ya, Pak? Tidak ada. Oh, baik. Saya Jadi sudah hanya sebutkan tidak ada UAS, tidak ada apa UTS, tidak ada, wis. Hanya presentasi individual ini saja ya, Pak ya? Kalau toh saya menyajikan menugaskan itu, Bapak harus membuat proposal penelitian, disertasi. Tapi saya tidak menuntut itu. Itu kan mata kuliah lain nanti ya. Tidak harus membuat. Baik Pak, terima kasih. Nanti coba dilihat, dibaca dengan hati-hati ya. Panduan yang akan saya kemukakan nanti itu sangat komprehensif. Coba dijawab sedetail mungkin tentang jurnal yang Bapak Ibu kaji ya. Sedetail mungkin, karena buku panduannya itu lengkap sekali, atau jurnalnya yang akan harus Bapak lakukan dan Bapak review itu sangat dalam ya, sangat dalam, cukup dalam. Saya tidak mengatakan sangat lah, cukup dalam. Banyak aspek yang harus kita lihat ketika kita mengkaji satu jurnal. Oke, gitu aja. Ada yang lain? Tidak ada tugas UAS atau UTS, Bu. Tapi kalau Bapak dan Ibu sekalian minta ke saya akan tidak. Cukup, Prof. Nah, ya. Kalau mau minta, monggo, akan saya beri nanti. Saya carikan. Mungkin Bu Mel saja. Mungkin secara khusus Pak, yang lain tidak usah. Bu Adel saja Pak. Bu Adel mungkin minta saya aja Pak. Nama saya Bu Adel Pak, saya minta, saya kasih. Pak Lutfi juga gitu, secara khusus mungkin. Nggak ada wis ya. Makasih. Nah, ini panduannya sekarang ya. Panduannya saya. Bentar ya. Saya cari dulu. Oke, sudah terlihat Bapak dan Ibu sekalian ya? Di saya sudah terlihat. Jadi kita adalah menganalisis artikel ya, artikel penelitian atau UMKM. Apa sih yang harus dianalisis ya? Nah, ini akan saya uraikan, tapi karena rinciannya banyak, mungkin saya skip gitu aja. Nanti mohon sekali lagi saya tekankan di awal, mohon dibaca dengan hati-hati, teliti, dan itu coba diimplementasikan ketika Bapak dan Ibu sekalian mengkaji artikelnya. Apakah itu sudah terungkap atau sudah tertulis di dalam artikel yang Bapak dan Ibu sekalian kaji dari sisi-sisi yang ada di sini. Saya tidak menetapkan harus yang pertama bahas apa, yang kedua bahas apa, enggak. Tapi dari panduan ini mudah-mudahan kita bisa mengungkapkan ya kelebihan dan kekurangan terutama dari artikel yang Bapak Ibu sekalian kaji ya, seperti itu. Oke. Apa sih yang harus ya? Tentunya satu tulisan atau artikel itu harus terstruktur dan koheren ya. Terstruktur adalah ada gaya selingkung yang memang disepakati oleh para penulisnya juga sadar bahwa mereka menulis artikel dan artikelnya itu ada unsur-unsur di mana mereka harus memenuhi kaidah-kaidah yang ada ya, koheren menyeluruh ya, komprehensif ya. Tapi karena kita tinjauannya adalah Q3 dan Q4, mudah-mudahan
belum terstruktur secara sempurna dan belum koheren. Itu yang bisa kita belajar dari situ ya. Kemudian judulnya, nah ini ringkas nggak judulnya? Dan menggambarkan isi artikel enggak, menunjukkan isi artikel enggak judulnya. Bisa Bapak dan Ibu sekalian, itu jadikan sebagai kritisasi ya. Kemudian mengkritisi, mengevaluasi artikel akademik berdasarkan penelitian ya. Aspek utamanya adalah, maaf ini salah. Ini di sini. Nah, ini seharusnya seperti ini. Aspek utamanya adalah kualitas ya, validitas. Nah, ini tentang kualitas, Bapak dan Ibu sekalian bisa menerapkan sendiri. Kalau Bapak memberikan skala 0 sampai 10, kira-kira nilai validitasnya, nilai kualitas itu pada skor berapa ya. Kontribusi penelitiannya mungkin 3 hal ini, validitasnya atau kontribusi penelitiannya itu pada nilai 10 atau 7 atau 8 ya. Itu kalau skalanya adalah 0 sampai 10 ya. Kemudian elemen utama yang perlu dievaluasi adalah pertanyaan dan tujuan penelitian. Pernyataan juga seperti itu ya. Ini sebenarnya pertanyaan juga bisa katakan pernyataan ya, atau tujuan penelitian atau rumusan masalahnya bagaimana, apakah pertanyaan dinyatakan dengan jelas dan relevan. Ya, ini dalam tulisan tersebut ya. Apakah rumusan masalahnya atau fokus masalahnya, kalau penelitian kualitatif fokus kan ya, dinyatakan dengan jelas dan relevan. Demikian juga tujuannya ya, didefinisikan dengan baik dan selaras dengan pertanyaan penelitian. Itu yang harus diuraikan atau dipaparkan ya. Tinjauan literaturnya bagaimana? Apakah literatur memberikan konteks dan latar belakang yang memadai ya, memadai dan sesuai dengan penelitian yang diangkat ya. Apakah identifikasi jelas mengenai gap teorinya atau kesenjangan permasalahannya dalam penelitian yang ingin diatasi oleh peneliti. Nah, ada enggak di situ? Terurai dengan eksplisit enggak? Dan memang relevan dengan tujuan penelitian enggak? Gitu ya. Kemudian metodologi, ya, metodologi yang dipertanyakan adalah dijelaskan dengan baik, tepat atau tidak ya, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Strategi pengambilan sampel jelas enggak, relevan, cukup enggak, atau di situ dia hanya langsung menyebutkan sampel tanpa dijelaskan cara pengambilan sampel. Nah, itu juga menjadi masalah ya. Apakah ukuran sampel juga cukup dengan menggunakan populasi sekian gitu. Nah, analisis data seperti itu. Karena kita sudah terbiasa mengkaji ini, saya kira ya Bapak dan Ibu sekalian sibuk mempersiapkan disertasinya, panduan-panduan ini saya kira juga bisa diterapkan pada diri kita sendiri. Harapannya seperti itu. Oh, kalau saya menganalisis data itu adalah harus objektif, harus komprehensif, tabel dan gambarnya memang menggambarkan ilustrasi temuan saya. Nah itu. Jadi sebenarnya ini juga memandu Bapak dan Ibu sekalian ketika menulis artikel. Apakah analisis cukup dijelaskan dan dibenarkan ya? Diskusinya atau bahasanya ya, ditafsirkan secara logis enggak, berhubungan enggak dengan penelitiannya, dikontraskan enggak dengan literatur yang ada. Mungkin ada pertentangan teoritis, pertentangan praktis. Itu biasanya harus mengandung unsur. Nah, kelemahan kita, mohon maaf, di disertasi yang sering saya ikuti itu adalah biasanya di poin yang kedua ini, dibandingkan atau dikontraskan dengan literatur yang ada. Kata-kata dikontraskan ini biasanya juga menjadi gap di dalam penelitian ya. Nah, keterbatasan penelitian diakui tidak, didiskusikan tidak. Nah, ya. Ini berarti mengakui kelemahan daripada penelitian itu. Kalau tidak atau belum dipaparkan oleh si penulis artikel, nah berarti Bapak dan Ibu sekalian bisa mengkritisi hal itu. Mungkin juga ini dijadikan, saya belum tahu apakah ini nanti mungkin bisa dijadikan seperti tabel gitu ya.
tabel, nanti kemudian di sebelahnya diberikan semacam komentar. Sama seperti kalau saya menjadi reviewer untuk jurnalnya AVB, nah itu biasanya ada tabel juga ya. Kontribusi di bidang keilmuannya ini sebenarnya saya rubah menjadi kontribusi di bidang UMKM. Apakah penelitian itu memiliki wawasan persepsi kontribusi pada bidang UMKM enggak kira-kira? Apa kontribusinya? Apa pentingnya? Apakah diungkapkan dengan jelas kontribusi tersebut? Nah, itu ya. Kredibilitas dan validitas. Metodologinya dirancang dengan baik enggak? Ada biasnya enggak? Keterbatasannya apakah dilakukan dengan secara transparan ya? Apakah indikasinya jelas realitas dan validitasnya? Karena kita tidak mengetahui di belakang layar bagaimana peneliti melakukan penelitian dan mengolah data, tentunya reliabilitas dan validitas ini biasanya dijawab positif biasanya ya, karena tidak terungkap ya. Karena ini masalah sebenarnya masalah kejujuran dari penelitian itu sendiri ya. Etis ya, etis juga ditinjau, ditangani secara tepat ya. Apakah potensi konflik kepentingan diungkapkan? Nah, konflik kepentingan apa ini maksudnya ya? Konflik kepentingan itu biasanya, mohon maaf, biasanya terjadi pada penelitian-penelitian ilmu alam sebenarnya ya, di mana kadang-kadang satu perlakuan terhadap hasil penelitian itu di dalam kenyataan di lapangan mereka menyiksa hewan misalnya ya, nah itu ya, atau tidak izin, nah itu biasanya seperti itu. Ini mungkin tidak begitu kelihatan ini ya, yang etisnya. Kejelasan presentasi, apakah artikelnya ditulis dengan baik, terorganisir, mudah dipahami. Kalau tidak dipahami atau kurang dipahami, di mana letak kurang dipahaminya, ya itu dikritisi ya. Apakah gagasan argumen disajikan dengan jelas atau tidak? Nah itu ini biasanya menyangkut terkait tadi juga dengan diskusi tadi, ya dengan diskusi tadi di pembahasan. Ya. Referensi juga ditinjau, ya. Kemudian implikasi praktisnya, mungkin kurang satu ya Bapak dan Ibu sekalian, implikasi teoritisnya dan praktis ya. Tambah sendiri nanti. Arah penelitian ke depan bagaimana, apakah dikemukakan atau tidak ya, itu ya. Jadi aspek ini saya kira membantu Anda para mahasiswa sekalian untuk membentuk satu kritik komprehensif terhadap hasil penelitian UMKM yang disajikan dalam artikel jurnal akademik. Ingatlah bahwa kritik yang konstruktif akan mengakui kekuatan dan kelemahan sekaligus memberikan wawasan terhadap kontribusi dan diskusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Itu yang kita pahami. Makanya ada kebaruan ya, kebaruan penelitian itu pentingnya di situ. Nah ini untuk kalau Bapak dan Ibu sekalian nanti artikelnya studi kasus ya. Kalau studi kasus ini agak berbeda ya, agak berbeda dengan yang artikel riset ya. Mengikuti artikel jurnal berdasarkan jurnal dapat memiliki beberapa perbedaan dibandingkan artikel penelitian lain ya. Studi kasus adalah investigasi mendalam terhadap suatu entitas tertentu, seringkali bisa jadi peristiwa, individu, nah individu itu entitas, organisasi atau lembaga atau situasi tertentu ya, atau peristiwa tertentu. Ini di studi kasus ya, yang diangkat dalam bentuk artikel. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian sudah bisa membedakan ini. Kalau di Emerald ya, Bapak dan Ibu Emerald itu, di Emerald itu Bapak bisa mencari ya. Sekali lagi mencari penelitian yang mau di jurnal yang mau dicari itu ada apakah jurnal yang berupa studi kasus atau jurnal yang riset ya. Nah, itu bisa dicari di situ saya kira ya. Yang dikritisi itu apa saja? Relevansi kasusnya ya.
Apakah alasan pemilihan kasus itu di latar belakang tentunya, apakah relevan dan signifikan enggak dengan pertanyaan atau tujuan atau rumusan masalah yang diteliti. Apakah kasus yang dipilih itu memberikan wawasan unik enggak, atau memang sudah orang semua sudah tahu tentang kasus itu ya, sehingga bukan merupakan satu yang unik. Berikan aja komentar ya. Oh, ini enggak ada anunya, enggak ada keunikannya ya. Atau hanya bersifat contoh umum aja. Tentunya kalau contoh umum ya kurang baik ya. Pemahaman kontekstual ya. Konteksnya bagaimana, latar belakang kasus apakah dijelaskan apa tidak ya. Apakah cukup informasi yang melatar belakangi suatu kasus. Kadang-kadang tidak cukup karena kita kurang mengungkap profil daripada subjek penelitian yang kita teliti, itu kan biasanya seperti itu. Padahal profil itu bisa memperkuat atau memperlemah satu penelitian itu sendiri ya. Jadi profilnya tidak disediakan cukup ya. Saya banyak menghadapi kasus, biasanya studi kasusnya di mahasiswa S2 yang saya itu ya. Profilnya responden, informan, bukan responden ya. Informan itu tidak tergambar secara komprehensif. Padahal itu penting ya. Artinya apa? Pembaca itu sebenarnya ingin mengetahui ya. Kalau profilnya tidak diungkapkan secara lengkap, itu sebenarnya pembaca juga mempertanyakan kredibilitas dari informan tersebut. Ya. Kredibilitas orang ini bisa dipercaya enggak? Pikiran-pikirannya bisa mewakili orang lain enggak dalam konteks si peneliti melakukan penelitian dengan menggali data dari yang bersangkutan. Nah, sehingga kalau profilnya tidak jelas ya itu juga dipertanyakan. Nah, profil ini tentunya terungkap dari tulisan di awal tentang latar belakang, mungkin singkat tapi begitu membahas ya hasil penelitian juga harus dilengkap lagi. Kalau tidak cukup, peneliti bisa mencantumkan di latar belakang yang lebih lengkap. Karena jangan dianggap bahwa studi kasus itu adalah hanya seperti itu ya. Kekayaan deskriptifnya bagaimana ya. Interaksi, karakteristik peristiwa, hasil kasus dan sebagainya. Silakan dibaca Bapak dan Ibu sekalian. Di sini pengumpulan sumber data juga metode bagaimana sumber datanya, observasi, wawancara, dokumen, bagaimana melakukan teknik analisis data. Jadi studi kasus ini lebih cenderung ke kualitatif Bapak dan Ibu sekalian ya. Triangulasi bagaimana melakukan, apakah sudah dilakukan dengan bukti-bukti yang ada. Biasanya triangulasi itu hanya dari uraian wawancara saja, tetapi sebenarnya dia tidak melakukan triangulasi terhadap triangulasi data misalnya. Hanya sumber aja, dokumen itu kurang terungkap dengan baik. Ini yang bisa kita lihat. Nah ini integrasi teori dan praktek. Nah ini perlu juga karena studi kasus, pelaksanaan prakteknya itu harus terungkap juga. Nah ini generalisasi kadang-kadang karena sifat informasinya itu berasal dari satu entitas yang terbatas, ya satu orang terbatas, itu biasanya sebenarnya apakah itu juga mewakili secara general. Ya. Seringkali hanya bersifat spesifik pada konteks tertentu dan tidak mudah untuk digeneralisasikan. Apakah itu terjadi pada satu kesimpulan bahwa masyarakat semuanya seperti itu gitu. Seperti itu gitu. Meskipun kadang-kadang mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian memang generalisasi untuk penelitian kualitatif itu memang juga ada satu kelemahan. Kalau yang kuantitatif kan jelas karena yang diambil sampel adalah dianggap sekali lagi mewakili populasi. Tapi kalau generalisasi di kualitatif itu sering kali kita menemukan kendala generalisasinya. Pertimbangan etis penelitian, ya, persetujuan privasi. Nah ini mungkin di balik layar sekali lagi tergantung kejujuran daripada si peneliti. Nah biasanya penelitian yang baik untuk kualitatif itu dia
secara eksplisit mengemukakan ucapan terima kasih terhadap di artikel ya, terhadap orang-orang yang sudah membantu dia di dalam penelitian itu. Kalau dia memang betul-betul terjun di dalam setting suasana studi kasus yang lama ya, yang lama. Lama waktunya, jangka waktu penelitiannya. Struktur narasinya bagaimana? Koheren enggak? Menyeluruh, komplit, menarik, organisir. Nah ini gimana? Diskusi temuan, nah ini masih ada juga. Apakah juga keterbatasan dikemukakan? Ini mungkin bisa ditambahkan untuk yang tadi juga, yang cenderung kuantitatif tadi atau riset yang kuantitatif, ya. Karena ada potensi bias juga. Ya. Untuk menganalisis kekuatan, keterbatasan, bahkan untuk menganalisis metodologinya itu sendiri. Kritik Anda harus berfokus apakah studi kasus tersebut metodenya, analisisnya mempertimbangkan wawasan penguatan dan bermakna secara spesifik terhadap UMKM-nya. Nah ini juga diungkapkan lah ya. Sama seperti yang kuantitatif tadi, kontribusinya terhadap UMKM bagaimana. Meskipun ini tidak ada dampak teoritis, dampak praktis. Nah, tapi di sini eksplisit sebenarnya harus yang ditinjau itu seperti itu. Oke, jam 11.39. Mungkin kita akhiri nanti 11.45, tinggal 5 menit lagi. Mudah-mudahan apa yang saya uraikan ini tidak ada pertanyaannya tentang struktur Bapak dan Ibu sekalian menulis review jurnalnya ini, terserah Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Tapi yang jelas adalah kira-kira menurut saya itulah yang harus bisa diungkapkan melalui mata kuliah ini. Yang harus Bapak Ibu ungkapkan dalam meninjau artikel tentang UMKM ini. Begitu Bapak, beginu apa begitu Bapak dan Ibu sekalian? Ada pertanyaan silahkan. Nanti saya share ya ini. Semuanya saya share ke Bu Melani. Tapi kalau sudah ada ke grup, saya share ke grup. Sudah ada Pak grup WA-nya? Ya, Silahkan. ya Bu, mohon maaf. Grup WA-nya sudah ada Pak. Oh sudah ada, saya share ke grup aja. Habis ini saya share. Yeah. Is there any question? If you have a question, so you can ask me. Whatever the question, but I hope that you understand about the purpose, the aim of this meeting. Insya Allah. Kemudian tanya enggak? Ada fotonya ternyata buatan Pak. Buatan. Sudah? G? Sampun. G, sampun. Pak, jadi minggu depan. Pertanyaan untuk minggu depan, perkuliahannya online atau offline, Pak? Offline ya. Kita kan 4 kali harus offline. Masalahnya kan di situ. Ya mohon maaf untuk hari ini sebenarnya saya inginnya offline, tapi karena ada acara terpaksa. Tapi mudah-mudahan sudah tersampaikan lah tujuan mata kuliah untuk pertemuan pertama ini dengan online ya. Kalau minggu depan insya Allah mudah-mudahan ya. Sebenarnya online juga bisa sih. Jadi kita buat offline aja minggu depan. Offline, kemudian offline sekali lagi, yang terakhir nanti offline sekali lagi. Kalau ya 4 kali. Terus saya 4 kali. Bu Nurika sudah masuk apa belum ya? Sudah. Ini Bu Nurika tadi hadir juga. Bu Nurika, monggo Bu Nurika. Terus di drive di grup WA sudah ada juga. Oh ya. Terima kasih ini, sudah. Bu Nurika sudah masuk. Monggo. Ya, monggo Bu Nurika. Saya tidak nambah apa-apa Pak. Ngapunten terdengar ya suaranya ya? Iya, terdengar. Iya, Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya hanya menambahkan sedikit tadi yang Pak Agus tadi Salam. yang
review itu yang penting juga nih Bapak Ibu. Nanti yang terakhir di PowerPoint tadi adalah celah penelitian berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini seandainya membuat penelitian atau membuat ini ya disertasi, nah itu nanti celah berikutnya apa itu yang cukup penting untuk disampaikan di sini di presentasi Bapak Ibu. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih saya sudah join di grup WA-nya. Saya kembalikan ke Pak Agus. Sampun Pak. Saya yakin ini Bapak dan Ibu sekalian kan juga sedang searching jurnal ya, sehingga itu bisa digunakan. Artinya adalah memang tema yang Bapak Ibu angkat, 1 atau 2 ya, sekali lagi 1 atau 2 artikel itu memang terkait dengan disertasi Bapak dan Ibu sekalian, variabel-variabel utama ya yang terkait dengan penelitian Bapak Ibu dan sekalian, sehingga ada sumbangsih saran meskipun ada kelas khusus untuk itu yang lain ya, yang Bapak Ibu. Jadi tidak sulit, cuman bagaimana kita mengkritisinya. Jadi sekali lagi jurnalnya Q3, Q4, Sinta 1 atau Sinta 2, berbahasa Inggris boleh, berbahasa Indonesia boleh, yang tidak boleh adalah berbahasa Spanyol yang tidak diterjemahkan. Saya tidak tahu. Ya, itu aja. Oke, Pak Lutfi, Pak Sirajudin dan teman-teman yang lain, terima kasih atas perhatiannya. Yang tidak masuk siapa ya ini hari ini? Bu Melani mudah-mudahan bisa mengkomunikasikan pertemuan pertama ini kepada mereka yang tidak hadir. Terima kasih Pak Aditya terutama yang sudah memperbaiki. Saya kira di settingnya ini, Meet-nya ini, ya. ternyata di komputer saya. Di komputernya sistemnya. Terima kasih. Sami-sami Pak Agus. Kita akhiri Pak Agus, ada yang bertanya tuh Pak Herman. Oh Pak Herman, monggo Pak Herman. Izin Prof, Bu Nurika dan Pak Agus. Saya izin bertanya, kalau misalkan nanti publishnya jurnal internasional Sains Sinta boleh, Pak Agus? Selain Sinta? Iya, jurnal internasional. Ya, Q4 dan Q3 Pak justru. Oh, itu syaratnya ya? Saya tidak menghendaki Q1 atau Q2. Karena saya khawatir Q1 dan Q2 nanti tidak banyak yang bisa dikritisi Bapak dan Ibu sekalian. Gitu loh. Baik Pak. Ya, Scopus Q3 dan Q4 yang Bapak dan Ibu sekalian bahas. Atau Sinta 1 dan Sinta 2. Yang mungkin banyak kelemahannya mungkin di Sinta 2 ya. Sinta 1 kan sama dengan Scopus 4, Q4. Jadi itu Bu, Pak. Jadi jangan Sinta 1, jangan Scopus 1 atau 2. Justru. Baik, terima kasih Pak Agus, Bu Nurika, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Herman. Sama. Ya, kita berpisah untuk berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih, semoga Bapak dan Ibu sekalian tetap dilindungi Tuhan Yang Maha Esa, sehat selalu. Mohon maaf sekali lagi ada penundaan waktunya. Ya. Sukses bagi persiapan mikir disertasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, teman-teman. Terima kasih. Bu Hanif, apa aja ini ya, Pak Sirot, Pak Sueb yang tidak ada suaranya. Mudah-mudahan tetap tersenyum ya, apapun masalah. Apapun masalahnya tetap senyum, Prof. Ya. Senyum terus. Ya, doakan sukses Bapak dan Ibu. Amin. Amin. Terima kasih. Alif ya. Amin. Bu Nurika, terima kasih. Baik.